Oke, sangat kecil ternyata. Fokusnya sekarang di muka. Terus kalau kita akan deketin barang, dia langsung berubah. Oke, ini dia paketnya. Baru banget gue terima ini pagi-pagi. Gue langsung unboxing. Ini gue excited banget. Gue belum pernah se-excited ini dalam unboxing barang ya. Karena gue pre-ordernya udah lumayan lama, tanggal 26 Juli. 26 Juli, hari ini tanggal 16 Agustus baru nyampe barangnya. Oke. Sip. Ini boxnya. Ini sekedar informasi, gue beli dari JPC Kemang. Itu salah satu distributor resminya ya, yang ditunjuk oleh Sony juga. Dan itu salah satu toko yang lumayan terkenal juga di Indonesia dan di Jakarta. Gue beli ini di pre-order, harganya tuh 9.999.000 atau 10 juta ya, kurang 1.000 rupiah. Dan ini tuh udah paketan, paketnya sama ini nih, grip buat vlogging gitu. Dan di sini tuh ada dia wireless ya, jadi ada tombol kontrolnya juga di situ. Nah ini isinya, ini recommended accessories. Nah shooting grip ini udah include, yang lainnya enggak. Jadi kamera sama shooting grip. Dan ini kayaknya udah satu paket ya guys, satu dus gini. Padahal gue lihat kalau di youtuber lain yang di luar negeri itu dia terpisah gitu, dijual boxnya itu terpisah. Kita kelilingin dulu. Ini segelnya sih terbuka ya, gue nggak tahu kenapa, nanti gue coba tanyain ke orang JPC nya kenapa segelnya ini udah kepotong. Terus di sini tuh ada selotipnya, tapi gue yakin JPC nggak main-main lah ya. Oke, yang di bawahnya ini segelnya masih utuh. Oke, kalau kalian mau tahu kenapa gue akhirnya membeli kamera ini, kalian boleh lihat di sini. Gue ada penjelasan di situ. Ini langsung aja kita buka kalau gitu ya guys. Oke, bismillah. Ada airbag, air pouch buat pengaman. OVO voucher, keren. Ada voucher OVO. Oke, paketannya isinya apa aja? Yang pasti kameranya. Susah banget. Ini dulu, ini USB adapters. Ini juga bagian dari paket pre-order ya, ditulisin USB adapters. Gue nggak tahu, ternyata berarti ini nggak dapat di boxnya ya. Maksudnya nggak dapat di box kameranya, tapi sebagai bonus gitu dapatnya. Ini kameranya, box kameranya kecil banget ternyata. Dan ini shooting gripnya. Oke. Ini kita tiriskan dulu guys. Mulai dari mana dulu ya? Kameranya dulu yang pasti. Dan segelnya udah dibuka. Gue nggak tahu, mungkin dari JPC Kemangnya atau dari toko kameranya ini harus ngecek dulu dalamnya, atau mungkin diregister dulu. Gue juga nggak tahu. Nanti kita coba tanyain aja. But anyway, ya udah, kita coba buka. Kita kelilingin dulu kotaknya deh. Kita kelilingin dulu boxnya. Samping. Ini ada kayak serial number gitu. Oke, bawahnya. Oke. Kita buka. Dari toko kameranya. Oke, di sini ada garansi. Ini resmi banget nih. Ada hologram gitu dari Sony. Udah diisi semua tanggal-tanggalnya, nomor serinya.
bagus. Oke, ini dari Sony juga. Terus kitab-kitab banyak juga nih, panduan referensi, aksesoris, startup guide, berbagai bahasa, Inggris, Indonesia ada nggak? Ya, panduan persiapan bahasa Indonesia ada. Oke. Simple banget sih isinya, cuman kecil, cuma gini doang. Ini ada bulu kucing, dead catnya ya, buat mikrofonnya guys. Jadi ini di attach ke itunya, ke horseshoe-nya. Oke. Terus plastiknya kayak sederhana banget, begitu doang. Nah ini USB, micro USB. Ya, kabel micro USB. Yang tadi gue nggak tahu tuh bedanya sama yang tadi, berarti apa tuh ya? Yang tadi USB adapters. Ntar kita buka. Terus apa lagi? Baterai, tentunya. Baterainya kecil banget ternyata. Oke. Terus tentu saja kameranya guys. Ini lebih berat dari yang gue bayangkan sih, tapi emang jauh lebih ringan dibanding mirrorless lah. Mikrofonnya ini buat HDMI. Kita buka-bukain dulu deh. Buat mikrofon. Terus ini ada buat strap gitu. Oke. Ini dipegangnya sih emang agak-agak ini ya, maksud gue agak-agak canggung gitu ya, karena ini kecil banget nih gripnya. Tapi ya masih bisa kayak gini, cuman kan most of the time paling kita pakai grip gitu ya, pakai handle gripnya, jadi kayaknya nggak langsung pegang. Gue nggak tahu nih udah dicas apa belum. Soalnya kita masukin baterainya dulu. Coba buka, harusnya dia langsung nyala otomatis ya. Cakep. English lah yang pasti. Langsung ngebuka, langsung otomatis keluar lensanya kalau kita begitu nyala tadi, start up tadi. Oke, coba kita matiin. Ya. Oke, kita tutup dulu, kita singkirkan dulu ya. Nanti kita baru coba-coba guys, kita buka box-box yang lain dulu. Gue juga udah gak sabar pengen nyoba kameranya. Nanti gue kasih first impression aja, gue belum bisa review dulu. First impression mungkin cukup ya. Jadi gue cuman mau tes, terus kita nilai bareng-bareng deh. Ini yang tadi USB konektor ya. Oh gini maksudnya. Iya. Oke. Maksudnya tuh USB buat ke ininya nih. Ini USB-C, ini tuh lightningnya iPhone. Wow, keren. Dan ini Sony ya. Dan juga. Nah, ini ada sedikit tutorialnya ya. Oke, jadi ini maksudnya buat dari kamera langsung ke handphone gitu guys. Jadi pilihannya ada USB-C,
dan ada lightningnya iPhone. Keren. Jadi kalau mau milihin kamera selain lewat wireless juga bisa langsung dari kabel. Kayaknya lebih enak pakai kabel ya, cepat. Oke, nah ini dia shooting grip. Shooting grip ini kalau nggak salah kalau dijual terpisah tuh harganya 1 jutaan, 1,5 jutaan kalau nggak salah. Jadi ini menurut gue worth it banget lah ya kalau kita beli pre-order include sama ininya gitu. Terus di sini tuh includednya termasuk shooting gripnya sendiri, terus ada pouchnya dan ada hand strapnya. Keren, kita buka. Kosong. Oke, ini kitabnya, guide-nya ya. Terus dalamnya, ini pouchnya. Pouchnya bagus juga nih, bahannya kayak bludru gitu ya. Terus ini strapnya, ada mereknya Sony, dan tentunya si shooting gripnya sendiri. Oke, sangat kecil ternyata, kecil banget nih. Ini ada kabelnya tuh nggak bisa dicopot ya ternyata. Ini wireless bukan sih? Iya deh kayaknya. Oke. Terus ini juga dia berfungsi sebagai tripod kecil gitu, kalau mau ditaruh bisa juga. Dan di sini tuh ada tombol-tombol. Gimana caranya? Oh, dipencet. Ada tombol buat foto, shutter foto, terus video yang pasti karena kamera ini kan sangat identik dengan pembuatan video ya. Sama zoom in zoom outnya guys. Keren ya. Oke lah. Oke, kalau gitu kita coba kameranya, kita tes guys. Sebelum mulai nyoba kamera, kita pasang dulu SD card-nya. Ini gue udah beli juga, harganya 200 ribuan ya. Jangan lupa kalian pilihnya yang SD card-nya yang speed-nya 150 MB per second. Jadi ini yang buat ini, bisa lihat juga di sininya 4K dan UHD. Karena kan ini kamera kan bisa 4K ya, jadi harus yang speed-nya memadai juga. Percuma soalnya kameranya udah bagus-bagus, tapi kalau nggak didukung sama SD card yang tepat. Masukin di kameranya. Cekwek. Oke. Ini gue langsung coba aja ya guys ya. Nanti gue coba langsung rekam. Gue ganti kamera ini yang gue pakai sekarang. Ini gue pakai rekam dengan iPhone 7 Plus. Nah, gue coba langsung pakai. Gue ganti kamera dengan ini. Karena gue sebenarnya memang kebutuhan gue tuh lebih ke buat showcase produk kayak gini ya. Nanti tapi abis itu mungkin kita coba juga untuk shoot ke muka gue ngomong kayak gimana hasilnya. Oke, langsung aja kita ganti kameranya iPhone 7 Plus ke Sony ZV-1. 3, 2, 1. Oke, ini hasil videonya menggunakan Sony ZV-1. Ini benar-benar settingan aslinya. Ini gue nggak apa-apain, jadi begitu buka dari dus tadi kalian udah lihat, terus gue nyalain, terus gue pencet record, hasilnya langsung kayak gini. Ini gue nggak nyalain fitur apa-apa, bukan product showcase, bukan fitur di fokus juga bukan. Coba kita lihat ya. Oke, autofocusnya cakep banget nih. Terus gue punya jelasin juga bahwa ini tuh shooting gripnya bukan yang wireless ya, tadi gue salah. Ternyata emang dapetnya tuh yang pakai kabel. Jadi gue agak kecil ya juga. Gue pikir dapetnya yang ada wirelessnya. Yang wireless tuh lebih gede sedikit, terus fitur tombolnya tuh lebih banyak guys. Lebih banyak tombol-tombolnya gitu lah. Ada yang pasti ada tombol custom tuh satu, terus ada lock kalau nggak salah. Terus dia lebih panjang. Harganya juga lebih mahal pastinya. But namanya juga gratisan ya, kita tidak bisa komplain lah ya. So untuk mic-nya juga ini pakai mic bawaan, gua nggak pakein apapun, nggak pakai mic eksternal dan juga nggak pakai bulu kucingnya, nggak pakai dead cat-nya. Jadi ini apa adanya aja yang terdengar sama kalian. Terus kita coba lihat-lihat ya. Menurut gue sih ini secara fokusnya bagus banget sih, cepet banget.
Oke, ini tadi pouchnya, pouch buat ini ya, buat si gripnya. Terus gue kasih lihat ini boxnya. Mungkin habis ini kita coba tes ya kalau kita rekam ke wajah gimana. Terus gue juga mau coba pakai fitur product showcase-nya, yang mana gue sangat tunggu-tunggu dan salah satu poin yang menurut gue keren banget dari kamera ini gitu. Oke, kita coba. Nah, ini hasil kameranya langsung. Gue pakai lighting ala kadarnya aja. Di sini menurut gue sih udah oke, dia ngikutin fokusnya ya. Fokusnya udah ngikutin mata. Yang kurang dari sini cuma backgroundnya aja guys. Sorry, tidak proper ya karena ini cuma di gudang doang. Terus di sini udah nyala. Gue coba kasih lihat ke kalian gimana setupnya ya. Oke, ini jadi cuma ditaruh di depan gue doang gini. Lampu indikatornya nyala. Terus ya udah gitu doang dipasang. Lightingnya cuma ini doang. Ini masih berantakan. Terus kita coba, gue mau coba product showcase-nya. Ini kondisi sekarang product showcase-nya nggak gue nyalain, jadi kalau kita kayak gini dia nggak langsung ngikutin. Nah, coba sekarang gue nyalain. Berhubung ininya nggak bisa dikontrol pakai wireless, jadi mau nggak mau kita masih manual ya. Oke, gue nggak tahu nih, kayaknya product showcase-nya kayaknya udah nyala. Coba kita tes aja ya. Dapat ya fokusnya. Oke, cakep, itu yang paling kita butuhin. Jadi dia bisa langsung fokusnya sekarang di muka. Terus kalau kita akan deketin barang, dia langsung berubah fokusnya. Jadi meskipun muka gue masih masuk in frame, dia tetap ini ya, tetap bisa dapat fokusnya walaupun tuh. Jadi nggak harus nutupin muka gini, tapi dia udah bisa sendiri. Oke, bagus. Kalau gue deketin, dapet ya, dia tetap ngikutin. Cakep. Oh ya, dan ini menggunakan mikrofon built-in ya, jadi ini gue nggak pakai eksternal mikrofon, langsung dari kameranya. Untuk contoh-contoh video dan foto lainnya gue coba kasih lihat ya. Oke, ini contoh perekaman menggunakan hand gripnya. Jadi gue posisinya lengannya agak jauh gitu dari kameranya. Terus ini ternyata dari settingan defaultnya sudah diaktifin steady shotnya yang aktif ya. Jadi ini emang agak crop sedikit, sama yang skin efeknya, soft skin efeknya udah diaktifin medium. Nah, di sini coba kita matiin steady shotnya sama soft skin efeknya. Oke, sekarang steady shotnya udah gua jadiin standar, jadi udah nggak ke crop kayak tadi pada saat aktif. Terus juga soft skin efeknya udah gua off juga. Sekarang lebih ini ya, lebih natural tampilannya, dan yang pasti lebih white juga. Di sini kelihatan emang agak masih tetap sedikit terlalu ini ya, terlalu tele karena ini 24 mm lensanya. Sebenarnya salah satu kekurangan kamera ini juga, jadi dia kurang wide, tapi untuk segini sih menurut gue sih udah cukup oke lah ya. Nanti kita coba di outdoor mungkin. Oke, ini untuk pengambilan outdoor ini pakai mikrofon bawaan, cuman gue pasang dead cat-nya aja. Terus ini settingan aslinya ya guys, jadi ini tuh udah ada steady shotnya aktif, jadi agak nge-crop dan gue nggak terlalu suka. Terus juga sudah ada soft skin effect yang middle, dan gue juga nggak terlalu suka. Paling abis ini untuk tes selanjutnya gue akan matiin steady shotnya, bukan matiin, gue akan jadiin standar aja, dan gue bakalan jadiin soft skin effectnya mati juga ya. Oke, gue juga belum lihat hasilnya secara detail. Mungkin kalian boleh komen di bawah hasilnya gimana kira-kira menurut kalian. Gue memang nggak bisa review banyak-banyak di video ini. Memang tujuannya gue cuma unboxing aja sama first impression. Dan kalian udah lihat hasil-hasil videonya, termasuk video yang ini juga. Dan gue cukup puas karena ini sesuai dengan ekspektasi gue untuk product showcase-nya. Dan bentuk kameranya itu sesuai dengan ekspektasi gue. Untuk shooting gripnya gue ingetin dapatnya yang ini tuh bukan yang wireless, jadi dia ada kabelnya. Ukurannya sedikit lebih kecil dan tombolnya nggak selengkap yang wireless itu ya, jadi emang ini mungkin yang versi di bawahnya. Memang itu sih sebenarnya di tulisannya ada, cuman gue aja nggak merhatiin. Gue pikir shooting grip itu sama aja ya, gue pikir nggak ada model lain. Ternyata ada model yang ini juga yang ada kabelnya. Kalau yang wireless itu dia yang pasti nggak ada kabel ininya, dan tombolnya tuh lebih banyak guys. Jadi ada tombol custom dan lain-lain. Tapi ini udah cukup oke kok, ada tombol record, ada tombol foto, sama ada zoom in zoom outnya. Cakep. Dan ini bisa jadiin tripod gitu.
Oke, terus di dalamnya tadi apa aja, kita dapat ini juga kesimpulannya. Kita dapat USB connector juga nih buat langsung ke handphone kalian. Satu yang USB-C, satu lagi yang buat iPhone Lightning. Oke, dapatnya itu aja. Jadi ada kamera, ada shooting grip, ada USB connector ini. Oke, untuk SD card gue beli lagi. Ini kalian pastiin belinya yang buat 4K atau UHD, jadi 150 MB per second, itu harganya 200 ribuan. Oke, mungkin sekian aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Memang gue hanya unboxing dan first impression aja. Kalau kalian mau lihat lebih detail lagi hasil video ini, kalian boleh subscribe channel ini, karena untuk video-video selanjutnya gue akan menggunakan kamera ini pastinya. Dan mungkin dalam 1-2 hari gue udah akan posting video-video unboxing seperti biasa menggunakan kamera ini. Dan mungkin ada vlogging juga buat kalian biar tahu hasilnya. Dan mungkin full reviewnya gue akan review dalam beberapa minggu ya, mungkin seminggu 2 minggu setelah gue pakai kamera ini. Kalau sekarang gue hanya kasih first impression aja sama unboxing. Oke, jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, like dan subscribe. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye bye.